Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafiatur Rohmah dari D3 Usaha Perjalanan Wisata Universitas 11 Maret tahun angkatan 2019. Nah, pada video saya kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang Museum Radia Pustaka yang ada di Kota Solo. Museum Radia Pustaka ini terletak di Jalan Slamet Riyadi, tidak jauh dengan Taman Sribadari, dan masih satu kompleks juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Adipati Sosroningrat yang keempat pada tahun 1890, dan bisa dikatakan museum ini adalah museum yang paling tua di Indonesia. Untuk jam bukanya sendiri, museum ini buka pada pukul setengah 9 pagi hingga jam 1 siang, setiap hari Selasa hingga hari Minggu. Jadi hari Senin itu museum ini tutup. Nah, tempat ini dulunya adalah tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Jadi tempat ini menjadi salah satu bukti pentingnya pengarsipan bagi Kota Surakarta. Nah, seiring berjalannya waktu, tidak hanya surat-surat saja yang disimpan di tempat ini, tetapi juga barang-barang penting dan benda-benda penting kerajaan disimpan di tempat ini juga. Nah, semakin banyak tuh koleksi yang ada di tempat ini, maka tempat ini dijadikan menjadi sebuah museum. Nah, sebelumnya juga, dahulu juga tempat ini hanya sebagai rumah hunian saja, seperti rumah-rumah biasanya itu. Tempat ini menjadi rumah hunian salah seorang warga negara Belanda yang bernama Johannes Buselar. Jadi tempat ini juga ada nama lainnya, yaitu Loji Kadipolo. Nah, karena tempat ini dulunya hanya sebuah tempat hunian rumah biasa, jadi tata ruang di museum ini juga berbeda dengan museum pada umumnya. Bentuk tata ruangnya seperti rumah biasa itu tetap dipertahankan, hanya saja ada beberapa yang dihilangkan, seperti kamar mandi dihilangkan agar tata letak ruang pamernya di museum ini menjadi lebih luas. Nah, langsung saja menjelaskan bagian-bagian dari museum yang ini. Di bagian halaman museum kita akan melihat sebuah patung, yaitu patung Ronggo Warsito. Dia adalah sebuah penjaga besar yang dulu tinggal di Solo pada abad ke-19. Nah, langsung saja masuk pada ruangan yang pertama. Di ruangan yang pertama kita akan menemukan berbagai koleksi dari wayang. Nah, itu tidak hanya wayang dari dalam negeri saja, misalnya wayang kulit, wayang beber, wayang dan lain-lain itu, tetapi juga ada wayang dari luar negeri, misalnya adalah wayang Nang dari Thailand. Nah, masuk ke ruangan yang kedua. Di ruangan yang kedua, yaitu kita dapat menemukan ruang berbagai koleksi dari logam berharga. Nah, misalnya ada barang-barang yang terbuat dari logam, dari arca, serta ada juga miniatur-miniatur rumah joglo, yaitu rumah asli dari Jawa. Terus lanjut ke ruangan selanjutnya. Sebelum ke ruangan yang ketiga, kita akan menemukan sebuah kotak musik. Nah, kotak musik ini adalah hadiah dari Napoleon Bonaparte kepada Pakubuwono yang keempat. Nah, langsung masuk ke ruangan yang ketiga. Di ruangan yang ketiga kita akan menemukan berbagai koleksi dari keramik. Nah, keramik-keramik ini kebanyakan juga peninggalan dari penjajahan Belanda zaman dahulu. Nah, di salah satu dinding keramiknya dipajang
piring sewon. Apa itu piring sewon? Piring sewon itu adalah piring yang dibuat untuk memperingati 1000 hari meninggalnya seseorang. Nah, biasanya orang itu adalah anggota dari kerajaan gitu. Nah, selanjutnya masuk ke ruangan yang keempat. Di ruangan yang keempat kita akan menemukan perpustakaan. Nah, buku-buku di perpustakaan ini mayoritas berbahasa Jawa Belanda. Ada juga yang berbahasa Indonesia, namun hanya sebagian kecilnya saja. Buku-buku di sini sangat terawat dan tertata dengan rapi. Untuk buku-buku ini juga harus dibaca di dalam perpustakaan ini sendiri, tidak boleh dibawa ke luar-luar, tidak boleh dipinjam untuk keluar, tidak boleh dibawa pulang juga. Nah, ke ruangan selanjutnya, sebelum masuk ke ruangan yang kelima, di depan ruangan yang keempat kita akan menemukan sebuah patung, yaitu patung Johannes Albertus Wilckens. Dia adalah sebuah ahli bahasa yang membuat kamus Jawa Belanda. Namun sayangnya di perpustakaan museum ini kita tidak menemukan karya-karyanya seperti itu. Langsung masuk ke ruangan yang kelima. Di ruangan yang kelima ini kita akan menemukan berbagai koleksi dari perunggu, seperti ada patung dan gamelan. Sebenarnya di ruangan yang kelima dan di ruangan yang keenam ini koleksinya hampir sama. Hanya saja di ruangan yang keenam ini ruangannya lebih luas dan bisa dikatakan paling luas dari ruangan-ruangan yang lainnya juga. Nah, kalau di ruangan yang keenam kita bisa menemukan sebuah gamelan agung. Gamelan itu milik Kanjeng Adipati Sosroningrat yang keempat, yang merupakan pendiri dari museum ini. Selain gamelan juga kita menemukan koleksi alat tenun tradisional dan juga ada satu set gamelan yang lain juga. Nah, gamelan yang lain itu biasanya dimainkan oleh salah satu anggota kerajaan yang merupakan sumbangan dari anggota keraton, seperti itu. Nah, langsung masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan yang ketujuh. Kita akan menemukan sebuah patung, yaitu patung Rajamala. Nah, patung ini dibuat oleh Pakubuwono yang ke-5. Nah, siapa sih Rajamala itu? Rajamala adalah sebuah penguasa laut. Nah, hiasan Rajamala ini biasanya dahulu digunakan sebagai hiasan bagian depan perahu dari permaisuri Pakubuwono yang ke-4. Lalu di ruangan yang terakhir sendiri, di ruangan yang belakang, kita akan menemukan makam-makam dari Raja Imogiri dan berbagai arca juga disimpan di situ. Mungkin itu bagian-bagian ruangan-ruangan dari Museum Radia Pustaka ini. Pada tahun 2006, museum ini sempat dijadikan sebuah berita panas karena beberapa koleksi aslinya itu hilang dan ditukar oleh replika-replikanya. Namun setelah melewati pencarian-pencarian, beberapa koleksi aslinya telah ditemukan. Namun tetap saja replika-replika yang lama tetap saja disimpan di museum ini. Hanya saja ditambahin sebuah keterangan-keterangan seperti itu. Mungkin itu saja sedikit cerita tentang Museum Radia Pustaka Solo ini. Apabila ada salah kata, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.